Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendidikan agama Islam dan murid pekerti untuk fase E, yaitu kelas 10 semester ganjil, di mana materi yang kita akan bahas yaitu meraih kesuksesan dengan kompetensi dan kebaikan dalam etos kerja. Baik semuanya anak-anak, di mana kabarnya? Sebelum kita lanjut, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ketahuilah pada kesempatan kali ini kita akan mendalami materi di mana satu, memahami hakikat dan wujud daripada ketauhidan dengan keimanan ketakwaan kepada Allah, yaitu lewat berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, maka marilah kita sama-sama buka ayat suci Al-Qur'annya tentang dalil, yaitu menganalisis Al-Quran dan hadis perintah untuk kompetensi dalam kebaikan etos kerja. Kemudian nanti kita akan membaca Al-Quran bersama yaitu dengan tartil, baik menghafal, baik kita mengkaji tajwidnya dan juga hadisnya. Begitu juga dengan kita akan maksud daripada ayat tersebut kita akan bahas bersama-sama. Tapi sebelumnya mohon maaf kalau seandainya pada kesempatan kali ini agak berisik ya, karena lagi di luar, tapi mudah-mudahan tidak mengganggu untuk kehikmatan kita belajar bersama-sama lewat PPT yang Bapak bagikan yang ini ya. Kita lanjut, kemudian kita akan melihat dulu YouTube-nya, nanti Bapak akan dibuka ataupun dibagikan linknya. Silahkan buka dulu ayat suci Al-Qur'annya, kita akan memberikan contoh cara membacanya dan kalian nanti ikutin bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Al-ayat nanti ada yang lebih jelasnya, nanti Bapak kirimkan untuk audionya ya. Kemudian kita akan membahas tajwidnya ya, lihat nanti dibahas juga tajwidnya, dibuka lagi lihat Al-Qur'annya. Wa anja hukumnya ikhfa. Kemudian di sini juga nanti ada yang di garis kurung ataupun di garis bawahi ataupun juga di tanda warna merah, warna hijau, itu ada ya ininya hukum-hukumnya. Nah, tinggal dibuka saja. Kemudian juga nanti arti perkata ya. Nah, ini apa artinya? Terjemahan dari surat Al-Maidah ayat 48 ini. Nah, di mana ini wa anjalna ilaikal kitaba bihaq, dan memelihara dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya dari kitab-kitab terdahulu dan memelihara atasnya kitab-kitab sebelumnya. Kemudian kita membahasnya, yaitu tetapi Allah hendak mengujimu atas apa yang telah diberikan kepadamu, maka bersegera membuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu kembali dan Dia akan memberitahukan kepadamu atas apa yang telah kamu perselisihkan. Nah, ini asbabul nuzulnya. Apa asbabul nuzul ataupun sebab turunnya ayat ini, surat Al-Maidah 48 ini? Tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Adapun faktornya, yang pertama, umat Islam jangan sampai bersikap dan berperilaku seperti umat terdahulu. Misal, umat Nabi Isa dengan kitab Injilnya, umat Nabi Musa dengan kitab Tauratnya dan Zabur juga, yaitu Nabi Daud yang tidak menghalalkan ajaran kitab sucinya, yang tidak mengamalkan, tidak mengamalkan ajaran kitab sucinya. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, umatnya khususnya umat Nabi Muhammad, jika tidak ada kitab suci pasti kacau tatanan dunia ini. Padahal setiap orang harus menyadari bahwa kitab suci itu sebagai pedoman hidup ya, untuk kita bisa melaksanakan aturan hidup di dunia ini yang nanti menuju ke akhirat. Karena sesungguhnya hidup di dunia ini adalah cuma sementara. Begitu juga nanti ada lagi keterangan tentang kompetensi dalam kebaikan,
di mana hadisnya dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badirul bil amal fitanan kafitoril lail mudlim alaih, di mana artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, segeralah beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu kafir di sore harinya. Di sore hari seorang laki dalam keadaan mukmin, lalu kafir di pagi harinya, dan dia menjual agamanya dengan kenikmatan dunia. Hadis riwayat Muslim. Maka disinilah ya kita harus segerakan. Setiap kita mau berbuat baik jangan ditunda-tunda ya. Kita harus segerakan berbuat baik karena sesungguhnya kebaikan itu akan mencegah daripada kemungkaran ya. Baik itu kebaikannya berupa ibadah, sholat, sedekah, beramal baik, membantu orang ataupun jenis apa saja, kita harus segerakan. Jangan sampai menunda-nunda karena sesungguhnya setiap apa yang kita lakukan pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada isi kandungan surat Al-Maidah. Yang pertama, Al-Qur'an itu hak sebagai penyempurna daripada kitab-kitab terdahulu. Kemudian juga Al-Qur'an bukan hanya membenarkan kitab suci yang sebelumnya, tetapi juga menjadi batu ujian, tolak ukur kebenaran, saksi kebenaran dari kesalahan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian juga bagi setiap umat ada kiblatnya sendiri sesuai kecenderungan atau keyakinan masing-masing. Kalaulah mereka dengan mengarah kiblat itu bertujuan untuk mencapai kebajikan, maka kita sebagai umat Islam hendaklah berlomba-lomba dalam kebajikan, bahkan melebihi mereka. Melalui ayat ini umat Islam harus giat melakukan segala bentuk kajian seperti salat, menuntut ilmu, dan kepedulian kepada sesama, juga berlomba-lomba dalam amal baik. Ya, maka kita intinya semuanya harus segerakan, jangan sampai menunda-nunda, karena sesungguhnya amal kebaikan itu nanti kita akan kembali pahalanya kepada yang melakukannya. Apalagi kita seorang siswa harus benar-benar ya menjadi seorang siswa yang teladan, cerdas, pintar, dan apalagi harus cakap ya, karena kita akan menjadi seorang pemimpin nanti di masa akan datang. Dan karena itulah harus cekap tanggap, dan dimana kita akan simpulkan hikmah daripada etos kerja pada materi hari ini. Yang pertama, satu hikmahnya menjaga kehormatan diri, karena dengan bekerja keras hidup akan menjadi mandiri dan bermartabat, merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup baik yang bersifat pribadi maupun bagi keluarga, sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bekerja keras, memperkuat karakter seorang, karena dengan bekerja keras muncul sifat taubat, sabar, dan tidak mau putus asa bila menghadapi masalah atau problem. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti silahkan di akhir lihat tugasnya dan kerjakan dengan baik dan kirimkan tepat waktu ya. Terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu dan jaga kesehatan. Salam.